Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Segala puji dan syukur senantiasa kita aturkan kehadirat Allah tabaraka wa taala yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita semua. Kemudian salat beriringan salam senantiasa kita hadiahkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan ini semuanya mengharapkan keberhasilan, semuanya mengharapkan kesuksesan. Tidak ada orang yang mau gagal dalam setiap usaha yang dia lakukan. Begitu juga hendaknya dengan seorang penuntut ilmu. Dia harus mempunyai tekad yang bulat, yang kuat untuk berjaya, berhasil dan sukses dalam menuntut ilmu. Oleh sebab itu pada pagi hari ini Ustaz akan memberikan kiat-kiat yang bisa ditempuh oleh seorang penuntut ilmu agar dia berhasil dalam menuntut ilmu. Jangan sampai seseorang habis umurnya dalam menuntut ilmu tetapi hasil yang diperolehnya sangat minim, sangat kecil. Para ulama menjelaskan bahwasanya seseorang akan mendapatkan ilmu, memperoleh ilmu yang banyak dan bermanfaat apabila dia menempuh kiat-kiat yang berikut. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu merupakan ibadah dan ibadah syarat diterimanya adalah bahwa seseorang mengerjakannya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengerjakan suatu ibadah semata-mata karena mengharapkan keridhaan, pahala dan ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berulang-ulang kali memerintahkan kita semua untuk ikhlas dalam setiap yang kita lakukan, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa zalika dinul qayyimah." Dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk mengerjakan agama ini dengan memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala lagi berlaku lurus, wa yuqimus shalah, dan agar mereka menegakkan salat, wa yu'tuz zakat, dan agar mereka menunaikan zakat, wa zalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk ikhlas dalam setiap yang kita lakukan. Di antaranya adalah talabul ilmi, menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya ya amal-amal itu tergantung dengan niat-niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan ganjaran dari perbuatan-perbuatannya sesuai dengan niat-niatnya. Maka itu kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala agar ya, usaha kita menuntut ilmu ini bermanfaat dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada kita. Kita harus ingat bahwasanya orang yang ikhlas akan memperoleh keberuntungan di dunia maupun di akhirat, akan memperoleh kebahagiaan, ilmunya akan bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Dan sebaliknya, jika orang menuntut ilmu tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala untuk membangga-banggakan dirinya sebagai orang alim, untuk mendebat orang lain, untuk bisa dipilih dalam majelis-majelis sebagai orang yang berilmu, maka ilmu yang dia peroleh, yang dia pelajari tidak akan bermanfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talabal ilma mimma yubtagha bihi wajhullah." Barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya dituntut untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? La yatlubuhu illa liyajida 'aradan minad dunya. Dia tidak menuntutnya. Seharusnya ilmu itu dituntut karena mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang yang menuntutnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk memperoleh sedikit dari keuntungan dunia. Kata Rasulullah SAW, "Lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah." Dia tidak akan memperoleh bau surga pada hari kiamat. Menuntut ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Pertama, dia merupakan dosa besar. Orang yang menuntut ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan dicatat sebagai orang yang melakukan dosa besar. Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Kemudian dia adalah orang yang pertama akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, dan dia termasuk di antara tiga macam manusia yang akan pertama kali diberikan keputusan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Jadi kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya dicari karena Allah Subhanahu wa taala,
Namun orang ini mencari ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena ingin mendapatkan dunia, supaya ingin diberikan jabatan, diberikan pangkat, diberikan kedudukan, diberikan gelar yang mentereng, yang hebat, ya. Maka dia tidak akan memperoleh bau surga pada hari kiamat. Kalau baunya saja tidak dia dapatkan, apalagi masuk ke dalam surganya. Dalam hadis lain kata Rasulullah SAW, sesungguhnya kata Rasulullah SAW, di antara orang yang pertama-tama akan diputuskan perkaranya pada hari kiamat, di antaranya adalah orang yang alim, ya kan? Orang yang alim ini pada hari kiamat Allah SWT ingatkan kepadanya nikmat Allah SWT yang diberikan kepadanya, yaitu menuntut ilmu. Kemudian apa kata orang alim tersebut? Apa yang engkau lakukan dengan ilmu tersebut? Kata Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, saya telah belajar ilmu, saya telah mengajarkannya, saya telah belajar Al-Quran, dan saya telah mengajarkannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau mempelajari ilmu, mengajarkannya supaya dikatakan sebagai seorang alim. Dan engkau membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran supaya dikatakan sebagai qari, itu niatnya. Supaya dipanggil sebagai orang alim, supaya dipanggil seorang qari yang hebat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dia hendaklah diseret ke dalam neraka. Itu ganjaran yang berat bagi orang-orang yang tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Maka kita harus berusaha memurnikan niat kita dalam menuntut ilmu, bahwa menuntut ilmu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, untuk menghidupkan hati kita, membersihkan hati kita dari kebodohan, dari kesyirikan, dari bid'ah, untuk menghidupkan agama ini, untuk memberikan tuntunan dalam kehidupan kita, ya, supaya kita bisa menjadi orang yang lurus perilakunya, sikapnya, kehidupannya dalam dunia ini. Itu diantara bentuk-bentuk niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Dan kalau kita tidak ikhlas dalam menuntut ilmu, maka kita harus berusaha, ya, semaksimal mungkin untuk membersihkan niat kita ini. Karena amal yang diterima oleh Allah SWT adalah yang ikhlas karenanya. Ini kiat yang pertama dalam menuntut ilmu. Yang kedua adalah supaya kita sering-sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memohonkan tambahan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak perintahkan nabinya untuk memohon, ya, umur yang panjang, tambahan umur, untuk memohon harta yang berlebih, untuk memohon, ya, berbagai bentuk kebahagiaan dunia yang lain. Tidak. Allah perintahkan nabinya untuk memohon tambahan ilmu. Allah SWT berfirman, wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah, wahai Muhammad, Rabbi, wahai Rabbku, zidni ilma, tambahkanlah ilmu kepadaku. Ini Allah SWT yang memerintahkan Rasulnya untuk memohonkan tambahan ilmu, menunjukkan bahwa ilmu itu sangat mulia. Maka dalam menuntut ilmu ini, kita sering mungkin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu pasti ada faidahnya, ada manfaatnya. Mungkin Allah kabulkan saat sekarang ini juga, atau Allah kabulkan, ya, nanti, atau Allah SWT ganti dengan yang lebih baik. Yang jelas doa itu pasti bermanfaat. Rasulullah bersabda, laisa syai'un akrama 'ala Allah minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah SWT melebihi mulianya doa. Ya, di antara doa yang selalu diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada pagi hari apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah berikan wahyu kepadanya, tapi beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat setiap pagi. Kata beliau, Allahumma, ya Allah, inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, dan rizki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Ya Allah, berikan manfaat, ya, terhadap ilmu yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Berikan aku ilmu yang bermanfaat dan tambahlah ilmuku. Rasulullah SAW senantiasa memohon tambahan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan segala sesuatu kalau berlebih dari batasannya, maka dia akan memudaratkan. Kullama zada an haddihi inqalaba ila dhiddihi. Segala sesuatu jika berlebih dari batasannya akan berubah menjadi kebalikannya. Kita berlebih dalam hal makan, dalam hal minum, maka akan, ya, terjadi kebalikan dari manfaat makan dan minum, timbul penyakit dan sebagainya. Kecuali ilmu. Ilmu itu semakin banyak bukan memudaratkan, tetapi akan semakin memperindah diri seseorang. Sebab itu kita harus sering-sering berdoa. Ini sudah berdoa pagi-pagi ini. Pagi-pagi doa seperti Rasulullah SAW. Doa yang senantiasa dibaca oleh Rasulullah setiap pagi.
Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Kemudian selanjutnya dalam menuntut ilmu ini kita mesti bersungguh-sungguh. Mesti bersungguh-sungguh. Ilmu tidak diperoleh dengan santai, dengan malas-malasan. Yahya Ibn Abi Katsir mengatakan la yustata'ul ilmu birahatil jismi. Ilmu tidak akan diperoleh jika seseorang bersantai-santai. Harus dengan usaha yang keras, harus dengan usaha yang giat dalam menuntut ilmu. Sebagaimana dikatakan oleh Asy-Syafi'i rahimahullah, kata beliau, akhi lan tanalal ilma illa bisittin. Kata Asy-Syafi'i rahimahullah, wahai saudaraku sesama penuntut ilmu, kalian tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Sa'umbika an tafsili habibayan. Saya akan jelaskan secara rinci penjelasannya kepada engkau. Apa yang 6 itu? Apa yang 6 yang merupakan syarat yang harus ada pada diri seseorang penuntut ilmu jika ia ingin sukses dalam usahanya menuntut ilmu? Kata Asy-Syafi'i, zakaun, haruslah kecerdasan. Wahirsun, harus ada kesungguhan dalam menuntut ilmu. Zakaun, wahirsun, harus ada kesungguhan. Kalau enggak sungguh-sungguh enggak akan dapat. Kalau enggak sungguh-sungguh tidak akan dapat. Zakaun, wahirsun. Wajtihadun, yaitu upaya yang keras untuk mendapatkan ilmu. Ya. Kemudian wabulghatun, ada bekal dalam menuntut ilmu, mesti ada pengorbanan harta dalam menuntut ilmu ini. Kemudian kata beliau, wasuhbatul ustazi, dan juga berteman dengan ustaz, dekat hubungan dengan ustaz. Jangan seorang murid jarak dengan ustaznya sehingga dia tidak memperoleh ilmu. Kemudian yang terakhir adalah watuluz zaman, yaitu waktu yang panjang. 6 ini harus ada pada seorang penuntut ilmu. Dia harus ada punya kecerdasan sehingga dia bisa menghafal, bisa memahami, bisa mencerna, ya, mengingat apa yang dijelaskan oleh ustaznya. Kemudian harus ada keseriusan dalam menuntut ilmu. Harus ada semangat yang tinggi. Kemudian harus ada usaha yang keras yang dia kerahkan untuk menuntut ilmu. Kemudian harus bergaul dengan ustaznya, dekat dengan ustaznya. Jangan ustaz dikenal hanya di kelas saja. Di luar itu tidak kenal lagi siapa dia. Kemudian harus dalam waktu yang lama. Ilmu tidak bisa kita peroleh dalam sehari 2 hari. Harus dalam waktu yang lama. Jangan mengharapkan hasil dari ilmu sehari 2 hari. Orang tua murid juga begitu. Ya, jangan sampai anaknya baru belajar sebulan, apa yang kamu dapatkan dari ilmu sebulan? Ya, kamu sudah hafal berapa juz? Sudah hafal 10 juz, 15 juz belum? Ya, ilmu harus proses, ya. Tidak bisa dikejar-kejar. Tidak bisa dimakan dalam sekaligus. Kalau dipelajari dalam waktu sekaligus, maka dia juga akan hilang dalam waktu yang sangat cepat. Kemudian para santri dan santriwati yang rahimakumullah, bahwa dalam menuntut ilmu ini seseorang harus menjauhi segala bentuk maksiat, segala bentuk dosa, ya. Ini harus dijauhi. Harus dijauhi. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Ya, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan ajarkan ilmu kepada kalian. Jadi syarat mendapatkan ilmu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu artinya menjaga diri kita masing-masing dari kemarahan, dari kemurkaan, dari siksa dan azab Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara faedah dari ketakwaan? Wa yu'allimukumullah. Allah akan ajarkan kepada kalian ilmu. Allah akan ajarkan kepada kalian ilmu. Oleh sebab itu, seseorang penuntut ilmu harus menjauhi segala bentuk dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, al-kaba'ir was-saghair, dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala harus dijauhi, durhaka kepada orang tua harus dijauhi, mengambil harta benda orang lain tanpa izin dia, ini harus dijauhi, berdusta, ya, ghibah, suka menyebutkan kejelekan orang saat dia tidak ada, suka menimbulkan masalah, menuduh orang dengan tuduhan tanpa bukti dan sebagainya, kesombongan, ini harus dijauhi oleh seorang penuntut ilmu supaya hatinya bersih dan ilmu bisa masuk ke dalam hatinya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, seorang alim yang sangat jenius. Bayangkan dalam umur 10 tahun dia sudah hafal Al-Quranul Karim, dan di saat remaja dia sudah hafal kitab Al-Muwatta karya Imam Malik rahimahullah ta'ala. Meskipun secerdas itu, Imam Asy-Syafi'i pernah mengadu kepada guru beliau, yaitu Waqi' ibn al-Jarrah. Apa kata Asy-Syafi'i rahimahullah? Syakautu ila Waqi'in su'a hifzi. Saya pernah mengadukan tentang hafalanku yang tidak bagus kepada guru saya Waqi' ibn al-Jarrah rahimahullah ta'ala.
Apa yang diberikan oleh Waqi sebagai nasihat kepada Asy-Syafi'i supaya hafalannya bagus? Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Beliau menunjukkanku supaya hafalanmu bagus wahai Syafi'i, kamu tinggalkan segala bentuk dosa, segala bentuk maksiat. Kemudian kata Waqi', fa innal ilma nurun. Sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya yang Allah berikan kepada hati orang mukmin. Wa nurullah la yuhda lil 'asi. Dan cahaya Allah SWT tidak akan Allah berikan kepada orang yang bermaksiat. Al-Imam Malik rahimahullah, guru Imam Syafi'i, lebih terdahulu dari Imam Waqi'. Beliau mengatakan ketika Asy-Syafi'i belajar di hadapannya, dilihat begitu cerdas Asy-Syafi'i, begitu cepat menghafal ya hadis-hadis yang dipelajarinya. Kata Malik rahimahullah, wahai Asy-Syafi'i, sesungguhnya saya melihat Allah telah masukkan cahaya ke dalam hatimu, terang hatimu, cerdas. Maka jangan kamu padamkan cahaya itu dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bersihkan hati kita dari segala bentuk dosa besar. Dan kalau di antara kita ada yang terjatuh ke dalam dosa, maka bertaubatlah sesegera mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua kepada Allah wahai orang-orang beriman, agar semua kalian mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Kemudian ya, dalam menuntut ilmu ini kita harus konsentrasi mendengarkan penjelasan dari guru. Apalagi yang dibacakan oleh guru itu adalah ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Jangan bercanda, jangan menoleh ya ke kiri dan ke kanan. Jangan asik dengan hal-hal lain, dengan mainannya, dengan tasnya, dengan bukunya. Dengarkan apa yang dijelaskan oleh guru. Apalagi kalau yang dijelaskan adalah Quranul Karim dan hadis Rasulullah SAW. Allah berfirman, fa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau Al-Quran dibacakan, maka dengarkan dan diam. Dengarkan dan diam. Ini banyak yang ngobrol ketika ustadznya sedang menjelaskan. Bagaimana mau paham? Ya, kita tidak bisa membagi konsentrasi kita antara ngobrol dengan mendengarkan penjelasan ustadz. Otak kita hanya bisa mengerjakan satu pekerjaan dalam satu waktu. Sebab itu kalau ustadznya jelaskan, dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik supaya kita paham, supaya kita mengerti. Kadang-kadang ustadznya, ustazahnya sudah menjelaskan berkali-kali, enggak juga paham. Sebab dia bercanda, sebab dia ngobrol, sebab dia ya ketawa-ketawa, apalagi yang bagian belakang. Ini sering terjadi. Jangan sampai kita sudah lama menuntut ilmu, tapi kita tidak paham-paham, tidak mengerti, ya, karena kita sendiri yang menjadi penyebabnya. Kita tidak dengarkan penjelasan ustadz, kita tidak dengarkan keterangan dari guru-guru kita. Dengarkan keterangannya supaya kita paham. Jangan merasa saya sudah paham, ya. Jangan merasa saya sudah mengerti. Barangkali di antara perkataan ustadz dan ustazah kita itu ada faedah yang baru, ada manfaat baru, ada informasi baru yang dia sampaikan. Maka kita harus segera mendengarkannya. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, Syamsuddin Az-Zahabi, dalam kitab Syiarul A'lamin Nubala, beliau menyebutkan suatu riwayat dari Ahmad bin Sinan, bahwa dalam majelis Abdurrahman bin Mahdi tidak ada orang yang berbicara, tidak ada pensil yang diraut, dan tidak ada orang yang berdiri. Ini tiap sebentar keluar, asik ya dengan bukunya, dengan tulisannya, dengan segala macamnya, tidak mau menjelaskan, mendengarkan penjelasan guru, sehingga banyak yang tidak mengerti. Kemudian kita harus berusaha memahami setiap yang disampaikan oleh guru. Jangan sampai ketika kita datang tidak mengerti, pulang pun tidak mengerti. Kita harus berusaha untuk memahami semua yang dijelaskan oleh guru. Jika tidak paham, tanyakan lagi. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan orang yang tahu kalau kalian tidak mengetahui. Enggak apa-apa ustaz ustazah, ya, ditanya sekali dua kali sampai kita paham. Karena al-ilmu wal fahmu, ilmu itu sebenarnya adalah pemahaman. Dan di antara yang harus kita lakukan supaya kita paham terhadap ilmu adalah sering-sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang tua murid juga hendaknya mendoakan anak-anaknya. Bukankah Rasulullah SAW pernah mendoakan sepupu beliau Abdullah bin Abbas? Kata Rasulullah SAW, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, buat dia paham dalam agama, ajarkan tafsir kepadanya. Ini doa Rasulullah SAW kepada orang lain. Maka kita juga hendaknya mendoakan orang lain, ya. Orang tua hendaknya mendoakan anaknya agar diberikan pemahaman dalam agama. Di antara doa yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, Allahumma faqihni fid din. Ya Allah, buatlah saya paham. Fikhu itu adalah pemahaman yang dalam masalah agama ini. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu di antara doanya,
Allahumma zidni yaqinan wa imanan wa fiqhan. Ya Allah, tambahkan kepadaku keyakinan, keimanan, dan juga pemahaman dalam agama. Mohon kepada Allah SWT supaya kita mengerti. Bukankah mengerti dalam agama ini tanda Allah jadikan kita, ingin jadikan kita sebagai orang baik? Kata Rasulullah SAW, "Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah ingin jadikan dia sebagai orang baik, Allah buat dia paham dalam agama ini. Ini tanda-tandanya. Paham dalam agama itu tanda Allah ingin jadikan kita sebagai orang yang baik. Kemudian seharusnya kita ini ya menghafalkan ilmu yang disampaikan. Kalau memang harus dihafal, kita harus berusaha menghafalnya. Jangan beralasan saya nggak bisa menghafal, Ustaz. Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Apakah sudah berusaha untuk menghafalnya? Ya, bisa. Tidak ada yang nggak bisa. Kalau kita mau, apalagi Al-Quranul Karim yang Allah telah mudahkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min muddakir. Sesungguhnya kata Allah, kami telah mudahkan Al-Quran itu untuk dihafal. Adakah yang mau ingat? Quran mudah dihafal, hadis-hadis Rasulullah mudah dihafal. Jangan beralasan saya tidak bisa, otak saya lemah. Tidak ada yang lemah. Ya, jangankan yang normal seperti kita, yang orang yang berkebutuhan khusus saja, ya, banyak yang bisa menghafal Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Lihat di YouTube ada Jihad Al-Maliki. Dia buta, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan karunia, dia hafal Quran, kitab As-Sittah atau kitab Tis'ah dia hafal. Ini adalah dorongan bagi kita semua. Kita bisa kalau mau. Kita bisa kalau kita mau. Rasulullah SAW mendorong para sahabat untuk menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW. Naddarallahu imra'an sami'a maqalati. Semoga Allah berikan cahaya ke wajah orang yang mendengar ucapanku, kata Rasulullah SAW. Fawa'aha, dia pahami, fahafizaha, dan dia hafal semua hadis Rasulullah SAW. Ya, faballaghaha, lalu dia sampaikan. Jadi dia dengar, dia pahami, dia hafal dan dia sampaikan. Menghafal adalah sesuatu kebanggaan di tengah-tengah umat Islam ini. Betapa banyak umat Islam yang hafal Al-Quran, betapa banyak umat Islam yang hafal hadis-hadis Rasulullah SAW. Imam Ahmad Ibn Hanbal diriwayatkan oleh anaknya Abdullah bahwa beliau hafal 1 juta hadis. Bayangkan, ya, 1 juta hadis. Beliau hafal dengan matan dan sanadnya. Kenapa kita tidak bisa? Ya, kita punya otak, kita punya akal pikiran, kita punya waktu sebagaimana mereka zaman terdahulu. Kemudian seterusnya hendaklah kita mencatat ilmu yang diberikan oleh guru kita. Jangan dibiarkan lewat begitu saja. Kalau sudah lewat, mungkin dia tidak akan pernah disebut lagi oleh guru kita. Sehingga Rasulullah mengatakan qayyidul ilma bil kitab. Catatlah atau ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Kalau ada faidah-faidah baru, keterangan-keterangan baru, keterangan-keterangan tambahan, maka dicatat. Jangan menunggu perintah guru, ya. Jangan menunggu perintah guru dulu. Kalau gurunya nggak suruh catat, dia nggak catat. Padahal itu ilmu yang mahal, ilmu yang mungkin tidak akan disebutkan lagi oleh guru. Dan kalau sudah lewat, mungkin tidak akan disebut-sebut lagi oleh guru. Sehingga dikatakan, ya, bahwa apa yang keluar, ya, dari dua rahasia yang keluar dari dua bibir, maka dia akan tersebar. Dan ilmu yang melewati kitab, dia akan hilang. Maka harus dicatat. Harus dicatat di buku. Sediakan buku untuk mencatat faidah-faidah dari ustaz. Sehingga kalau kita lupa, kita bisa kembali ke buku dan melihatnya. Apalagi kitab-kitab yang berbahasa Arab. Berikan keterangan tambahan, entah itu harakat, entah itu makna, ya, entah itu faidah dan sebagainya. Ini dari awal sampai akhir, bukunya bersih. Tidak ada tanda-tanda dia sudah belajar buku itu. Apa bukti? Kalau orang mengatakan, kamu sudah belajar buku ini? Sudah. Buktinya apa? Nggak ada buktinya. Bukunya bersih dari awal sampai akhir. Nah, ini jangan sampai. Catat tambahan-tambahan itu. Ya. Anas bin Malik mewasiatkan anak-anaknya, ya baniya, qayyidul ilma bil kitab. Wahai anak-anakku, catatlah, ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Kemudian hendaklah kita mengamalkan setiap ilmu yang telah kita pelajari. Ya, amalkan apa yang telah kita pelajari supaya Allah Subhanahu wa taala buat mantap ilmu itu dalam diri kita. Jangan sebatas hafalan, jangan sebatas, ya, ilmu, tapi hendaklah kita mengamalkannya. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramallah kalian, katakanlah beramallah kalian. Allah, Rasulnya dan orang-orang mukmin akan melihat amal kalian. Amal baik akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amal buruk Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya.
Amalkan setiap ilmu. Sebagaimana kaum salaf terdahulu berkata, sesungguhnya kami membantu pikiran kami untuk menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW adalah dengan mengingatnya, dengan mengamalkannya. Maka kalau kita mengamalkan setiap ilmu kita, maka itulah manfaat dan buah dari ilmu. Ibnu Mas'ud mengatakan, ta'allamu, summa amalu. Belajarlah kalian. Jadi belajar enggak cukup sekali, terus ulang-ulangi. Karena itulah Ibnu Mas'ud mengatakan, belajarlah. Kemudian apa lagi? Summa amalu, kemudian amalkanlah. Dan ilmu yang kita tuntut ini akan Allah tanyakan pada hari kiamat. La tazulu qadama abdi yaumal qiyamah. Kaki seorang hamba tidak akan beranjak dari tempatnya di padang mahsyar pada hari kiamat sebelum ditanyakan tentang 4. Di antaranya adalah wa an ilmihi fima ya'malu bihi. Tentang ilmunya apakah diamalkan atau tidak. Semakin hari maka kita harus semakin baik. Jangan sampai semakin hari kita di sekolah malah makin buruk. Makin banyak catatan-catatan buruknya. Tapi semakin hari semakin baik. Semakin hari semakin dekat dengan sunnah Rasulullah SAW. Semakin hari semakin banyak sunnah Rasulullah yang kita amalkan. Itu yang seharusnya. Sehingga ilmu itu bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.